Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang memanggilmu, namun tak terdengar oleh telinga? Seperti ada getaran halus yang menuntunmu melangkah ke tempat ini, ke video ini, di waktu yang sangat tepat. Jika saat ini kamu sedang menonton, percayalah, ini bukan sekadar kebetulan. Di antara jutaan pilihan yang bisa saja kamu buka hari ini, jiwamulah yang membawamu ke sini. Ada bagian dalam dirimu yang tahu bahwa pesan ini memang untukmu. Selamat datang di ruang hening yang penuh makna. Sebuah ruang di mana kata-kata bukan sekadar suara, tetapi jembatan antara dirimu dan semesta. Tempat di mana kelelahanmu boleh beristirahat sejenak, dan hatimu boleh kembali bernapas lebih lapang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita perlambat dulu segalanya. Ambil waktu sebentar untuk membuat dirimu senyaman mungkin. Mungkin kamu ingin menyiapkan secangkir kopi hangat, atau teh yang menenangkan. Mungkin ada roti kecil, camilan sederhana, atau apapun yang membuatmu merasa ditemani. Atau jika udara terasa dingin, tariklah selimutmu lebih dekat, biarkan tubuhmu rileks, dan izinkan dirimu tenggelam dalam aliran kata-kata yang akan kamu dengar malam ini. Karena video ini bukan untuk ditonton dengan tergesa. Ia lebih seperti perjalanan rasa, yang akan lebih dalam jika kamu menikmatinya perlahan. Dan izinkan aku mengatakan sesuatu yang penting untukmu. Terima kasih, karena kamu telah menemukan channel ini. Terima kasih telah menekan subscribe, dan memilih berjalan bersama kami. Dengan itu, kamu bukan lagi sekadar penonton. Kamu telah menjadi bagian dari keluarga besar Cahaya Jiwa. Sebuah lingkaran jiwa-jiwa yang dipertemukan bukan oleh algoritma, tetapi oleh resonansi yang sama. Di sini, kita tidak selalu berbicara tentang hal yang terlihat. Kita berbicara tentang yang terasa, tentang gerak semesta yang sering tak disadari, namun diam-diam membentuk hidup kita. Tentang jalan takdir yang kadang sunyi, tapi sebenarnya penuh tuntunan. Ada alasan mengapa sebagian jiwa merasa berbeda sejak lama. Merasa tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian dunia. Merasa seolah ada tujuan yang lebih besar, meski belum sepenuhnya dipahami. Jika perasaan itu pernah singgah dalam dirimu, maka kemungkinan besar kamu memang sedang dipanggil. Semesta tidak selalu memanggil dengan suara. Sering kali ia memanggil melalui rasa penasaran yang tak biasa. Melalui dorongan lembut untuk mencari makna. Melalui pertemuan-pertemuan kecil yang tampak acak, namun sebenarnya selaras. Dan malam ini, pertemuan itu terjadi lagi. Antara dirimu, dan pesan yang akan kamu dengar. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin mengajakmu hadir sepenuhnya. Bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan perasaan. Biarkan kata-kata nanti tidak hanya kamu dengar, tetapi kamu izinkan masuk perlahan ke ruang batinmu. Karena seringkali, kesadaran tidak datang seperti kilat. Ia datang seperti fajar, pelan, hangat, namun pasti menerangi. Jika di sepanjang video nanti ada bagian yang terasa dekat di hatimu, atau seperti menggambarkan perjalananmu sendiri, kamu boleh membagikannya di kolom komentar. Ceritamu mungkin sederhana bagimu, tetapi bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang membaca. Disinilah kita saling menemukan, tanpa harus saling mengenal. Sekali lagi, terima kasih telah hadir di Cahaya Jiwa. Terima kasih telah berjalan di jalur kesadaran ini bersama kami. Dan sekarang, biarkan dirimu tetap nyaman, tetap hangat, tetap terbuka, karena apa yang akan kamu dengar setelah ini, mungkin adalah bagian dari jawaban yang sejak lama dicari jiwamu. Ada fase dalam hidup seorang jiwa terpilih, di mana perubahan besar justru terjadi saat tidak ada yang melihatnya. Bukan perubahan yang riuh, bukan yang diumumkan, bukan yang mendapat tepuk tangan, tetapi perubahan yang berlangsung diam-diam, di dalam. Bab pertama, ini berbicara tentang satu hal yang sering disalahpahami orang lain. Bahwa ketika kamu tampak sama seperti dulu, sebenarnya hidupmu sudah tidak lagi berada di tempat yang sama. Coba kamu rasakan pelan-pelan. Dalam beberapa waktu terakhir, mungkin tidak semua orang melihat pergeseran yang terjadi dalam dirimu. Secara luar, kamu mungkin masih terlihat biasa. Rutinitasmu mungkin tampak tidak berubah. Lingkunganmu mungkin masih itu-itu saja. Namun di dalam, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Cara kamu memandang hidup mulai berbeda. Hal-hal yang dulu mengganggu, sekarang terasa lebih ringan. Hal-hal yang dulu kamu kejar, sekarang tidak lagi begitu penting. Dan yang paling halus, adalah munculnya ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Perubahan seperti ini jarang disadari orang lain.
Karena ia tidak berisik, ia tidak dramatis, ia tidak terlihat. Dan justru karena tidak terlihat, banyak orang mengira kamu tidak berubah sama sekali. Padahal di titik inilah, semesta biasanya mulai memindahkan aliran rezeki ke arah seseorang. Dengar baik-baik bagian ini, ya. Karena ini penting untuk kamu pahami sampai tuntas. Rezeki dalam hidup seseorang seringkali bukan hanya soal usaha lahiriah. Ia sangat berkaitan dengan keadaan batin, dengan frekuensi pikiran, dengan kejernihan niat, dengan kedewasaan rasa. Saat seseorang masih dipenuhi kegelisahan, pembuktian, iri, atau ketakutan, energi hidupnya masih bercampur, belum stabil, belum siap menampung aliran yang lebih besar. Tetapi ketika seseorang mulai tenang di dalam, mulai tidak lagi haus pengakuan, mulai melakukan hal-hal dengan kesadaran, bukan tekanan, disitulah ruang batinnya berubah. Dan ruang batin yang berubah, menciptakan jalur rezeki yang berbeda. Sering kali ini terjadi tanpa disadari oleh lingkungan sekitar. Orang-orang masih melihatmu dengan kacamata lama, masih menganggapmu di posisi yang sama seperti dulu, masih menilai berdasarkan versi lamamu. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirimu, sudah terjadi penataan ulang. Bayangkan seperti rumah yang direnovasi dari dalam. Dinding luar masih sama, warna masih sama, bentuk masih sama, tetapi bagian dalamnya sudah diperluas, diperkuat, dibersihkan, disiapkan untuk menerima lebih banyak. Begitulah keadaan jiwa yang sedang diangkat perlahan. Dan di fase ini, sering muncul satu pengalaman yang hampir semua jiwa terpilih rasakan. Yaitu merasa berkembang sendirian. Tidak semua orang mengerti jalan pikiranmu. Tidak semua orang paham pilihanmu. Tidak semua orang melihat nilai dari perubahan yang kamu jalani. Bahkan kadang, ada yang meremehkan. Ada yang menganggap kamu tidak kemana-mana. Ada yang merasa hidupmu stagnan. Padahal yang sebenarnya terjadi, kamu sedang bertumbuh ke arah yang tidak mereka lihat. Kalau kamu pernah merasakan ini, coba tarik napas pelan sekarang. Dan sadari satu hal, tidak semua pertumbuhan perlu disaksikan orang lain untuk menjadi nyata. Ada pertumbuhan yang memang terjadi dalam sunyi, dalam refleksi, dalam kesadaran pribadi, dan justru pertumbuhan jenis inilah yang paling kuat pengaruhnya terhadap nasib seseorang. Karena ketika batin berubah, keputusan berubah. Saat keputusan berubah, arah hidup berubah. Dan ketika arah hidup berubah, aliran rezeki ikut berpindah. Inilah yang sering tidak terlihat dari luar. Orang hanya melihat hasil, mereka jarang melihat proses batin yang mendahuluinya. Dan kamu, mungkin sedang berada tepat di tengah proses itu sekarang. Coba kamu dengarkan bagian ini dengan tenang, tanpa terburu-buru. Ada kemungkinan besar bahwa dalam beberapa waktu terakhir, kamu mulai lebih selektif terhadap hal-hal yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Entah itu pergaulan, informasi, kegiatan, atau bahkan cara kamu berbicara pada diri sendiri. Ini bukan kebetulan, ini tanda kedewasaan kesadaran, karena jiwa yang sedang diangkat, secara alami mulai membersihkan ruangnya. Ia tidak lagi nyaman dengan kebisingan yang dulu biasa. Ia tidak lagi cocok dengan pola lama yang dulu dijalani. Ia mulai mencari keheningan, makna, arah kedalaman. Dan di titik inilah, perubahan nasib biasanya mulai disusun. Bukan dari luar dulu, tetapi dari dalam. Semesta jarang memberi lonjakan besar pada jiwa yang masih kacau di dalam. Karena apapun yang besar, perlu wadah yang siap. Dan kesiapan itu, kamu bangun sekarang. Mungkin tanpa kamu sadari sepenuhnya. Mungkin tanpa kamu sengaja. Tetapi ia terjadi. Itulah sebabnya, meskipun orang lain belum melihat perubahan besar di hidupmu, bisa jadi aliran baru sebenarnya sudah mulai bergerak ke arahmu. Kadang ia muncul sebagai peluang kecil, pertemuan baru, ide yang datang tiba-tiba, keinginan mencoba hal berbeda, atau dorongan batin yang tidak bisa dijelaskan logika. Ini semua adalah bagian dari pergeseran jalur. Namun karena bentuknya belum spektakuler, lingkungan masih menganggap tidak ada yang berubah. Dan disinilah kesadaranmu diuji. Apakah kamu tetap percaya pada proses yang belum terlihat? Apakah kamu tetap berjalan meski belum diakui? Apakah kamu tetap berkembang meski belum dipahami? Jiwi terpilih selalu melewati fase ini. Fase di mana ia tampak biasa, namun sebenarnya sedang diposisikan ulang oleh kehidupan. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, mungkin kamu merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Bahwa kamu tidak lagi berada di tempat batin yang sama seperti dulu.
Ada jarak antara dirimu sekarang dan dirimu yang lama. Cara berpikir berbeda, cara merasa berbeda, cara melihat masa depan berbeda. Ini bukan ilusi, ini pergeseran identitas batin. Dan setiap kali identitas batin berubah, realitas luar akan menyusul. Hanya saja, tidak selalu instan. Karena realitas luar bergerak sesuai waktu yang selaras. Bukan waktu yang terburu-buru. Di fase ini, yang terpenting bukan pengakuan orang lain, tetapi kestabilan dalam dirimu sendiri. Semakin kamu tenang dalam perubahanmu, semakin kuat fondasi jalur barumu. Dan semakin kuat fondasi, semakin besar aliran yang bisa kamu terima. Maka jika saat ini kamu masih terlihat biasa di mata orang lain, jangan buru-buru menyimpulkan apapun tentang hidupmu. Seringkali, fase paling menentukan justru terlihat paling sederhana dari luar. Seperti benih di tanah. Dari permukaan, tidak ada yang tampak. Tetapi di bawah, akar sedang menyebar. Dan akar yang kuat, menentukan pohon yang akan tumbuh. Begitu pula dengan dirimu sekarang. Terus dengarkan bagian ini dengan pelan. Dan rasakan sendiri apakah ada bagian yang terasa sangat dekat dengan perjalananmu. Karena bisa jadi, tanpa disadari orang lain, tanpa diumumkan, tanpa sorotan, hidupmu memang sedang dipindahkan ke jalur yang berbeda. Ada satu pengalaman yang hampir selalu muncul setelah fase perubahan batin mulai terjadi. Yaitu perasaan bahwa hidup mulai bergerak ke arah yang berbeda, tetapi belum sepenuhnya jelas bagaimana bentuknya. Seperti ada arus yang pelan, namun pasti, mendorongmu menjauh dari versi lama dirimu. Di bab 2 ini, kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Tentang bagaimana semesta mulai menata ulang jalur rezeki seseorang bahkan sebelum hasilnya terlihat. Banyak orang mengira perubahan nasib dimulai dari kejadian besar. Dari promosi, dari keberhasilan finansial, dari peluang yang jelas. Padahal seringkali, perubahan itu dimulai jauh lebih halus. Ia dimulai dari arah perhatianmu. Coba kamu perhatikan dalam beberapa waktu terakhir. Apakah hal-hal yang dulu sangat menarik bagimu sekarang terasa biasa saja? Apakah tujuan-tujuan lama terasa kurang relevan? Apakah ada dorongan baru yang pelan-pelan muncul, tanpa kamu rencanakan? Ini bukan kebetulan psikologis semata. Ini biasanya tanda bahwa jalur hidup sedang diselaraskan. Ulang, ketika semesta hendak menggeser arah seseorang, yang pertama diubah bukan situasinya, melainkan fokusnya. Karena fokus menentukan pilihan, pilihan menentukan tindakan, dan tindakan menentukan hasil. Jadi sebelum rezeki bergerak besar, kesadaran dulu yang digeser. Itulah sebabnya, di fase ini banyak jiwa terpilih merasakan kebingungan yang halus. Bukan bingung kehilangan arah sepenuhnya, tetapi seperti tidak lagi cocok dengan arah lama. Perasaan ini kadang sulit dijelaskan ke orang lain. Karena dari luar, hidupmu terlihat masih sama. Tetapi di dalam, ada ketidaksesuaian yang nyata. Kamu mungkin masih menjalani rutinitas yang sama. Masih berada di lingkungan yang sama. Masih melakukan aktivitas yang mirip. Namun rasanya berbeda. Seperti sepatu yang dulu pas, sekarang terasa sempit. Bukan karena sepatunya berubah, tetapi karena kakimu sudah tumbuh. Pertumbuhan batin selalu mendahului perpindahan realitas. Dan di titik ini, biasanya semesta mulai melakukan satu hal penting. Mempersempit jalur lama, bukan menghukum, bukan menghalangi, tetapi mengarahkan. Hal-hal yang dulu lancar, mungkin mulai terasa berat. Kesempatan lama, mungkin mulai tertutup. Situasi yang dulu nyaman, mungkin mulai terasa tidak selaras. Jika kamu sedang mengalami ini, dengarkan baik-baik bagian ini, ya. Sering kali itu bukan kemunduran. Itu pengalihan arah. Semesta jarang mendorong seseorang keluar dari jalur lama dengan perintah langsung. Ia lebih sering melakukannya dengan mengurangi kecocokan. Dan ketika kecocokan berkurang, jiwa yang peka akan bergerak. Awalnya pelan, ragu-ragu, belum yakin, tetapi bergerak. Disinilah banyak orang salah memahami prosesnya sendiri. Mereka mengira hidupnya macet, padahal sebenarnya sedang dibelokkan. Mereka mengira peluangnya hilang, padahal sebenarnya jalurnya dipindah. Dan yang paling penting untuk kamu sadari di fase ini adalah, ketika arah batin berubah, rezeki lama memang sering berhenti dulu. Karena rezeki mengikuti jalur energi. Jika jalur energimu tidak lagi di tempat lama, aliran lama juga tidak akan menetap. Ini bisa terasa seperti kekosongan sementara. Seperti jeda, seperti ruang di antara dua bab. Dan banyak jiwa terpilih pernah merasa cemas di titik ini.
Karena yang lama sudah tidak cocok. Tetapi yang baru belum sepenuhnya terbuka. Jika kamu sedang di fase ini sekarang, coba rasakan satu hal dengan jujur. Ada bagian dalam dirimu yang tahu bahwa kamu tidak bisa kembali sepenuhnya ke cara lama. Meskipun lebih mudah, meskipun lebih aman, meskipun lebih dikenal, ada sesuatu dalam dirimu yang sudah berubah arah. Dan perubahan arah batin selalu mendahului perubahan arah rezeki. Itulah mengapa penting sekali di fase ini untuk tidak memaksa hidup kembali ke pola lama hanya karena belum nyaman dengan yang baru. Karena setiap kali kamu memaksa kembali, kamu menunda penyelarasan yang sedang terjadi. Coba kamu bayangkan sungai yang sedang dialihkan ke jalur baru. Di awal, alirannya belum penuh. Masih kecil, masih mencari bentuk. Tetapi jika terus dibiarkan mengalir, jalur baru itu akan menjadi sungai utama. Begitu pula dengan hidupmu sekarang. Perhatianmu mulai berubah, minatmu mulai bergeser, prioritasmu mulai berbeda, dan semua ini adalah tanda awal bahwa aliran hidupmu sedang dipindahkan. Namun karena prosesnya batiniah, orang lain tidak melihatnya. Mereka hanya melihat bahwa kamu masih di posisi lama, masih di tempat lama, masih terlihat sama, padahal di dalam, orientasimu sudah berubah. Dan orientasi batin adalah kompas nasib. Kemana ia mengarah, kesanalah realitas akan mengikuti. Di fase ini, yang paling penting bukan kecepatan perubahan luar, tetapi kesetiaan pada arah dalam. Semakin kamu jujur pada perubahan yang kamu rasakan, semakin cepat jalur baru menguat. Sebaliknya, semakin kamu menyangkalnya, semakin lama kamu berada di ruang antara. Maka jika belakangan ini kamu merasa tidak lagi sepenuhnya cocok dengan lingkungan lama, tidak lagi bergairah pada tujuan lama, tidak lagi nyaman dengan pola lama, itu bukan kehilangan arah. Itu tanda bahwa arahmu sedang diperbarui. Dan pembaruan arah selalu mendahului pembaruan rezeki. Terus dengarkan dengan tenang, karena bagian perjalanan ini sering tidak dipahami banyak orang. Mereka hanya melihat hasil akhir seseorang, tanpa pernah menyadari fase sunyi ketika jalurnya sedang dipindahkan. Dan bisa jadi, fase itu adalah tepat di mana kamu berada sekarang. Setelah arah batin mulai bergeser, dan jalur lama perlahan kehilangan kecocokan, ada satu tahap berikutnya yang sering dialami jiwa terpilih, namun jarang disadari sebagai bagian dari proses kenaikan hidup. Tahap itu adalah perubahan cara menerima. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya soal apa yang datang dari luar. Padahal sesungguhnya, rezeki juga sangat ditentukan oleh bagaimana seseorang menerima dari dalam. Di bab 3 ini, kita masuk ke wilayah yang lebih halus lagi. Tentang bagaimana kapasitas batin seseorang mulai diperluas sebelum aliran besar benar-benar tiba. Coba kamu rasakan dalam dirimu sekarang. Dibandingkan dirimu beberapa tahun lalu. Apakah kamu masih mudah tersinggung seperti dulu? Masih mudah merasa kurang? Masih cepat merasa tidak dihargai? Masih sangat terikat pada penilaian orang lain? Atau, tanpa kamu sadari, ada ruang yang lebih lapang sekarang? Mungkin kamu masih punya emosi, tentu saja. Masih punya rasa, itu wajar. Tetapi ada jarak yang lebih sehat antara dirimu dan reaksi-reaksimu. Hal-hal yang dulu membuatmu runtuh, sekarang hanya membuatmu diam sebentar. Hal-hal yang dulu membuatmu marah, sekarang hanya membuatmu memahami. Hal-hal yang dulu terasa sangat pribadi, sekarang terasa lebih netral. Jika ini terjadi padamu, itu bukan sekadar kedewasaan biasa. Itu perluasan wadah batin. Dan perluasan wadah, selalu mendahului perluasan rezeki. Karena apapun yang besar dalam hidup, hanya bisa menetap pada ruang yang cukup. Bayangkan menuangkan air ke dalam gelas kecil. Ada batasnya. Jika ditambah, akan tumpah. Tetapi jika wadahnya diperbesar, air yang sama bisa bertahan lebih banyak. Begitu pula dengan rezeki dalam hidup manusia. Bukan hanya tentang berapa yang datang, tetapi berapa yang bisa ditampung tanpa mengganggu keseimbangan batin. Disinilah banyak orang belum siap ketika keberlimpahan datang. Mereka menerima secara luar, tetapi belum siap secara dalam. Akibatnya, mereka kehilangan, mengacau, menyabotase, atau tidak bisa mempertahankan. Namun jiwa yang sedang diangkat oleh semesta, biasanya melalui tahap perluasan dulu. Ia dilatih untuk lebih stabil, lebih netral, lebih tidak reaktif, lebih tidak tergantung pada validasi luar. Dan latihan ini sering terjadi melalui pengalaman hidup yang tampak biasa. Misalnya, situasi yang menguji kesabaran. Orang yang memancing reaksi.
keadaan yang tidak sesuai harapan, penundaan yang membuat gelisah. Semua ini bukan sekadar kejadian acak. Sering kali ini adalah latihan kapasitas. Karena setiap kali kamu memilih merespons dengan lebih tenang, wadahmu membesar sedikit. Setiap kali kamu tidak bereaksi berlebihan, ruangmu meluas sedikit. Setiap kali kamu tidak mengambil sesuatu secara terlalu personal, kestabilanmu bertambah. Dan semua pertambahan kecil ini, diam-diam mengubah kemampuanmu menerima hidup. Jika kamu jujur melihat perjalananmu, mungkin kamu sadar bahwa dirimu sekarang lebih mampu menahan, menampung, dan mengelola pengalaman dibanding dulu. Ini bukan hal kecil, ini fondasi. Karena ketika aliran hidup mulai membesar, yang dibutuhkan bukan hanya kesempatan, tetapi kestabilan penerima. Dan kestabilan penerima adalah batinmu sendiri. Di fase ini, banyak jiwa terpilih juga mulai mengalami satu perubahan lain yang sangat penting. Mereka tidak lagi mengukur nilai diri hanya dari keadaan luar. Dulu mungkin kamu merasa baik jika dipuji, merasa turun jika diabaikan, merasa kuat jika berhasil, merasa lemah jika gagal. Tetapi sekarang, perlahan kamu mulai berdiri di tempat yang lebih dalam. Nilaimu tidak sepenuhnya ditentukan oleh reaksi dunia. Ketenanganmu tidak sepenuhnya bergantung pada situasi. Dan harga dirimu tidak lagi sepenuhnya dipinjam dari orang lain. Ini perubahan besar. Karena seseorang yang tidak lagi bergantung penuh pada penilaian luar, memiliki ruang batin yang jauh lebih stabil. Dan stabilitas batin adalah magnet rezeki jangka panjang. Mengapa? Karena keberlimpahan tidak hanya datang ke mereka yang bekerja keras. Ia menetap pada mereka yang stabil. Stabil dalam keputusan, stabil dalam emosi, stabil dalam arah, stabil dalam identitas. Dan stabilitas seperti ini tidak lahir dalam semalam. Ia lahir dari perjalanan sunyi yang kamu jalani, dari hal-hal kecil yang kamu latih setiap hari, dari reaksi yang kamu tahan, dari pemahaman yang kamu pilih, dari kedewasaan yang kamu bangun perlahan. Jika kamu mendengar bagian ini sambil merasakan dirimu, mungkin kamu sadar bahwa dirimu sekarang memang berbeda kapasitasnya. Bukan berarti sempurna, bukan berarti selalu tenang, tetapi lebih luas daripada dulu. Dan ketika wadah batin meluas, semesta biasanya mulai mempercayakan lebih banyak. Bukan karena kamu memintanya keras-keras, tetapi karena kamu siap menampungnya. Inilah fase yang sering tidak terlihat orang lain. Mereka hanya melihat seseorang yang tampak lebih tenang, lebih diam, lebih netral, tanpa tahu bahwa di dalam, kapasitas hidupnya sedang diperbesar. Dan kapasitas yang diperbesar, akan diisi. Cepat atau lambat, aliran akan menyesuaikan wadah. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa dirimu lebih mampu menghadapi hidup tanpa drama berlebihan, lebih bisa menerima tanpa panik, lebih bisa melihat tanpa tersinggung, itu bukan sekadar perubahan sifat. Itu tanda bahwa ruang hidupmu sedang disiapkan untuk lebih banyak. Terus rasakan bagian ini dengan pelan. Karena banyak orang melewati fase ini tanpa menyadari nilainya. Padahal justru disinilah kehidupan seseorang mulai siap menampung keberlimpahan yang lebih besar. Setelah kapasitas batin mulai meluas, dan kestabilan dalam dirimu perlahan terbentuk, ada satu perubahan berikutnya yang sering terjadi pada jiwa yang sedang diangkat jalurnya oleh kehidupan. Perubahan itu adalah pergeseran nilai diri. Ini fase yang sangat penting, namun sering sangat halus, bahkan tidak selalu disadari oleh orang yang mengalaminya. Di bab 4 ini, kita masuk ke bagian ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya dengan ukuran lama. Coba kamu rasakan pelan-pelan dalam dirimu sekarang. Dulu mungkin kamu menilai dirimu dari apa yang kamu miliki. Dari posisi, dari pencapaian, dari pengakuan, dari perbandingan dengan orang lain. Nilai diri terasa naik turun, mengikuti keadaan luar. Jika berhasil, merasa berharga. Jika tertinggal, merasa kurang. Jika diakui, merasa cukup. Jika diabaikan, merasa kecil. Itu pola yang sangat umum dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika jiwa mulai bertumbuh lebih dalam, perlahan ukuran itu bergeser, dan pergeseran ini jarang terjadi sekaligus. Ia terjadi melalui banyak pengalaman yang mengajarkan satu hal yang sama, bahwa nilai dirimu tidak pernah benar-benar ditentukan oleh keadaan luar. Mungkin kamu pernah berada di situasi di mana kamu melakukan yang terbaik, tetapi tidak dihargai. Atau kamu pernah berada di posisi yang secara sosial terlihat biasa, tetapi batinmu justru lebih damai.
Atau kamu melihat orang dengan status tinggi, tetapi tidak lebih utuh dari dalam. Pengalaman-pengalaman seperti ini diam-diam memindahkan pusat nilai dirimu dari luar ke dalam. Dan ketika pusat nilai diri berpindah ke dalam, terjadi perubahan yang sangat besar dalam arah hidup seseorang. Karena seseorang yang tidak lagi menilai dirinya dari standar luar, tidak lagi hidup untuk pembuktian. Ia hidup dari keaslian. Ia tidak lagi mengejar agar terlihat bernilai. Ia mulai bergerak dari kesadaran bahwa dirinya sudah bernilai. Ini perbedaan yang sangat dalam. Orang yang masih mencari nilai, bergerak dari kekurangan. Orang yang sudah merasakan nilai, bergerak dari kelimpahan batin. Dan gerakan dari kelimpahan batin selalu menciptakan realitas yang berbeda. Jika kamu jujur melihat dirimu sekarang, mungkin kamu sadar bahwa kamu tidak lagi terlalu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain seperti dulu. Tidak lagi terlalu terguncang oleh standar sosial. Tidak lagi terlalu terobsesi dengan citra. Tidak lagi terlalu haus validasi. Bukan karena kamu tidak peduli hidup, tetapi karena kamu mulai berdiri di tempat yang lebih dalam. Ini tanda kematangan identitas batin. Dan identitas batin yang matang adalah fondasi keberlimpahan yang stabil. Mengapa? Karena seseorang yang merasa bernilai dari dalam tidak membuat keputusan dari rasa kurang. Ia tidak mengambil langkah dari panik. Ia tidak mengejar dari kecemasan. Ia tidak menerima dari ketakutan kehilangan. Ia memilih dengan tenang, bergerak dengan sadar, menerima dengan layak, dan keputusan yang lahir dari nilai diri yang utuh hampir selalu mengarah ke jalur hidup yang lebih selaras. Di fase ini juga, sering muncul satu perubahan lain yang sangat khas. Kamu mulai berani tidak cocok. Dulu mungkin kamu berusaha menyesuaikan diri agar diterima. Menekan keunikan agar sesuai, mengikuti arus agar tidak berbeda. Tetapi sekarang, perlahan kamu lebih nyaman menjadi dirimu sendiri. Bahkan jika tidak semua orang mengerti. Bahkan jika tidak semua orang setuju. Bahkan jika tidak semua orang dekat. Ini bukan sikap menjauh. Ini kemantapan identitas. Karena jiwa yang mengenali nilainya tidak lagi perlu menyusutkan diri agar muat di ruang orang lain. Ia berdiri pada bentuknya sendiri. Dan justru dari bentuk asli itulah, jalur hidup yang tepat biasanya terbuka. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki paling selaras jarang datang ketika seseorang berusaha menjadi orang lain. Ia datang ketika seseorang sepenuhnya menjadi dirinya. Karena setiap jiwa memiliki frekuensi, arah, dan peran yang unik. Dan ketika seseorang hidup sesuai frekuensinya sendiri, ia masuk ke jalur yang paling cocok dengan keberadaannya. Di titik ini, hidup mulai terasa lebih jujur. Pilihan-pilihanmu lebih mencerminkan dirimu. Langkah-langkahmu lebih selaras dengan hatimu. Arahmu lebih berasal dari dalam, bukan tekanan luar. Dan meskipun mungkin dari luar hidupmu masih terlihat biasa, sebenarnya kamu sudah berada di posisi batin yang sangat berbeda dari dulu. Nilai dirimu tidak lagi rapuh. Identitasmu tidak lagi mudah goyah. Dan pusat dirimu tidak lagi berada di tangan dunia. Ini perubahan besar yang sering tidak terlihat orang lain. Mereka mungkin masih melihatmu dengan label lama, dengan asumsi lama, dengan ukuran lama. Padahal di dalam, kamu sudah berdiri di tempat yang baru. Dan seseorang yang berdiri dinilai dirinya sendiri, secara alami bergerak menuju realitas yang lebih menghargainya. Karena kita cenderung masuk ke situasi yang selaras dengan bagaimana kita memandang diri. Jika kita merasa kecil, kita menerima kecil. Jika kita merasa kurang, kita mengejar dari kurang. Jika kita merasa tidak layak, kita menolak yang layak. Tetapi ketika nilai diri menjadi utuh, pola itu berubah. Kita mulai menerima yang sesuai dengan nilai kita, memilih yang sepadan, menolak yang tidak selaras, dan perubahan pilihan, mengubah jalur hidup. Jadi jika kamu sekarang merasa lebih nyaman menjadi dirimu sendiri, lebih tenang dengan posisimu, lebih tidak terguncang oleh perbandingan, itu bukan sekadar perubahan sikap. Itu tanda bahwa pusat nilai dirimu telah berpindah ke tempat yang lebih kuat. Dan pusat nilai yang kuat adalah titik awal kehidupan yang lebih berlimpah secara selaras. Terus dengarkan dengan rasa hadir. Karena banyak orang melewati fase ini tanpa menyadari betapa pentingnya. Padahal disinilah, seseorang berhenti mencari nilai di luar, dan mulai hidup dari nilai yang sudah ada di dalam dirinya.
Setelah nilai diri mulai berakar di dalam, dan identitas batin menjadi lebih mantap, ada satu perubahan lanjutan yang biasanya mulai terasa pada jiwa yang jalurnya sedang diangkat secara halus oleh kehidupan. Perubahan itu adalah, hubunganmu dengan usaha mulai berubah. Ini tahap yang sangat menarik, karena dari luar mungkin tidak tampak dramatis, tetapi di dalam terjadi pergeseran cara bergerak yang besar. Coba kamu rasakan perjalananmu sendiri selama ini. Dulu mungkin kamu bergerak dengan dorongan kuat untuk mengejar. Ada rasa harus cepat, harus dapat, harus berhasil, harus membuktikan. Usaha terasa seperti dorongan yang tegang. Seperti berlari karena takut tertinggal. Seperti mendaki karena takut rendah. Seperti bekerja karena takut kurang. Energi di balik usaha adalah tekanan. Dan tekanan seperti ini sangat umum, karena banyak orang hidup dari rasa kekurangan. Tetapi ketika nilai diri mulai stabil, cara seseorang berusaha perlahan berubah. Usaha tidak lagi terasa seperti pelarian dari kurang. Ia menjadi ekspresi dari cukup. Ini pergeseran yang sangat dalam. Kamu masih bergerak, masih berupaya, masih melakukan, tetapi rasanya berbeda. Tidak lagi panik, tidak lagi memaksa, tidak lagi membuktikan sesuatu pada dunia. Lebih seperti menyalurkan sesuatu dari dalam. Jika kamu jujur merasakan dirimu sekarang, mungkin kamu sadar bahwa doronganmu melakukan sesuatu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu lebih selektif pada apa yang ingin kamu kerjakan. Lebih peka pada mana yang terasa selaras. Lebih sadar kapan harus bergerak, dan kapan harus berhenti. Ini bukan kemalasan. Ini penyelarasan energi usaha. Karena jiwa yang mulai matang, tidak lagi menggerakkan hidup hanya dari kuantitas usaha, tetapi dari kualitas keselarasan. Dan keselarasan, menciptakan hasil yang berbeda. Banyak orang bekerja sangat keras, tetapi dari ketidaksesuaian. Dari tekanan, dari pembuktian, dari arah yang bukan miliknya. Akibatnya, tenaga besar tidak selalu menghasilkan aliran besar. Tetapi ketika seseorang bergerak dari keselarasan, seringkali usaha yang lebih tenang justru membuka jalur lebih luas. Karena energi di baliknya bersih. Tidak bercampur kecemasan, tidak bercampur ketakutan, tidak bercampur kebutuhan validasi, dan energi yang bersih mengalir lebih jauh. Di fase ini, jiwa terpilih biasanya mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi sepenuhnya tentang seberapa keras aku berjuang, tetapi tentang seberapa selaras aku bergerak. Ini perubahan paradigma usaha. Dulu mungkin kamu merasa bahwa semakin keras kamu memaksa hidup, semakin dekat hasil. Sekarang kamu mulai melihat bahwa memaksa justru sering menjauhkan. Dulu kamu mungkin merasa harus mengejar setiap peluang. Sekarang kamu mulai tahu bahwa tidak semua peluang adalah jalurmu. Dulu kamu mungkin takut melewatkan sesuatu. Sekarang kamu lebih percaya pada arah yang terasa benar bagimu. Perubahan ini membuat ritme hidupmu berbeda dari banyak orang. Dari luar, kamu mungkin terlihat lebih santai, lebih tidak tergesa, lebih tidak ambisius dalam arti lama. Tetapi sebenarnya, kamu lebih tepat arah. Dan ketepatan arah sering lebih menentukan daripada kecepatan. Bayangkan seseorang berlari sangat cepat, tetapi ke arah yang salah. Ia jauh, tetapi menjauh. Sebaliknya, seseorang yang berjalan tenang tetapi tepat arah, ia mendekat. Di fase ini, kamu mulai berjalan tepat arah. Dan ketika arah tepat, usaha tidak perlu selalu keras untuk menghasilkan perubahan besar. Karena jalur yang selaras, memiliki aliran sendiri. Inilah mengapa banyak jiwa yang sedang diangkat jalurnya mulai mengalami satu fenomena menarik. Beberapa hal mulai datang dengan usaha yang terasa lebih ringan daripada dulu. Bukan tanpa usaha, tetapi tanpa tekanan berlebihan. Pertemuan yang terasa alami. Peluang yang muncul tepat waktu. Ide yang mengalir jelas. Langkah yang terasa pas. Ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa usaha dan arah mulai sejajar. Dan ketika usaha sejajar dengan arah batin, hasil sering bergerak lebih lancar. Namun di titik ini juga, ada pelajaran penting yang biasanya muncul. Kamu belajar mempercayai ritmemu sendiri. Karena dunia sering mendorong ritme yang seragam. Cepat, padat, kompetitif. Terus-menerus, tetapi jiwa yang selaras, memiliki ritme unik. Ada fase bergerak, ada fase diam, ada fase tumbuh, ada fase menata, ada fase menerima, dan semua ini bukan kemunduran. Ini siklus alami penyelarasan. Jika kamu belakangan ini merasa ritmemu berbeda dari kebanyakan orang, lebih intuitif,
Lebih mengikuti rasa tepat. Lebih tidak memaksakan. Itu bukan kehilangan ambisi. Itu kematangan usaha. Dan usaha yang matang, jarang meledak cepat. Tetapi hampir selalu membangun stabil. Di fase ini, hubunganmu dengan hasil juga berubah. Dulu mungkin kamu sangat terikat pada hasil. Sekarang kamu lebih fokus pada keselarasan langkah. Dan menariknya, ketika seseorang fokus pada keselarasan, hasil sering datang lebih tepat. Karena ia lahir dari jalur yang benar-benar milikmu. Terus rasakan bagian ini dengan pelan. Karena banyak orang belum sampai pada tahap ini. Mereka masih percaya bahwa hidup hanya bisa bergerak melalui paksaan besar. Melalui tekanan besar. Melalui usaha yang tegang. Padahal ada fase dalam perjalanan jiwa, di mana hidup mulai bergerak melalui keselarasan yang tenang. Dan jika kamu sekarang merasakan bahwa caramu berusaha sudah berbeda dari dulu, lebih sadar, lebih selektif, lebih mengikuti arah dalam, itu tanda bahwa hubunganmu dengan usaha telah naik tingkat. Dan hubungan usaha yang selaras selalu membuka jalur hidup yang lebih tepat bagi jiwa yang menjalaninya. Setelah hubunganmu dengan usaha berubah, dan cara bergerakmu menjadi lebih selaras, ada satu perubahan lanjutan yang biasanya mulai terasa semakin jelas pada jiwa yang sedang dipindahkan ke jalur hidup yang lebih tinggi. Perubahan itu adalah, hubunganmu dengan penerimaan mulai matang. Ini tahap yang sangat halus, tetapi sangat menentukan. Karena banyak orang ingin menerima lebih dalam hidupnya. Lebih banyak rezeki, lebih banyak peluang, lebih banyak kebaikan. Tetapi tidak semua orang benar-benar siap menerima. Di bab 6 ini, kita masuk ke fase ketika seseorang tidak hanya siap bergerak, tetapi juga siap menerima tanpa rasa menolak dari dalam. Coba kamu rasakan pelan-pelan dalam dirimu sekarang. Dulu mungkin ketika sesuatu baik datang, kamu cepat meragukannya, cepat merasa tidak layak, cepat takut kehilangan, cepat merasa ini terlalu bagus untukmu. Atau kamu mungkin terbiasa menolak bantuan, menolak kemudahan, menolak penghargaan, menolak kebaikan, karena merasa tidak pantas. Ini sangat umum. Banyak manusia secara sadar ingin hidup lebih baik. Tetapi secara bawah sadar masih merasa tidak layak untuk menerimanya. Akibatnya, ketika peluang datang, mereka sendiri yang menjauh. Ketika kebaikan hadir, mereka sendiri yang menutup. Namun ketika jiwa mulai matang, hubungan ini berubah. Perlahan, seseorang mulai merasa lebih pantas menerima hidup yang baik. Bukan karena sombong, bukan karena merasa lebih dari orang lain, tetapi karena merasa selaras. Ini perasaan yang tenang, bukan arogan. Perasaan wajar, bukan berlebihan, seperti seseorang yang akhirnya sadar, ya, aku memang boleh hidup dengan baik. Jika kamu jujur merasakan dirimu sekarang, mungkin kamu sadar bahwa ada perubahan halus dalam cara kamu menerima. Kamu tidak lagi terlalu curiga pada kebaikan, tidak lagi cepat menolak kesempatan, tidak lagi merasa semua harus diperjuangkan dengan penderitaan. Ada bagian dalam dirimu yang mulai percaya bahwa hidup yang lebih baik memang mungkin bagimu. Ini perubahan besar, karena penerimaan batin adalah pintu aliran. Apapun yang kita rasa tidak layak, secara tidak sadar kita tolak. Apapun yang kita rasa pantas, kita izinkan masuk. Dan izinkan masuk, adalah kunci menerima rezeki. Di fase ini juga, banyak jiwa terpilih mulai berdamai dengan masa lalu mereka. Ini bagian penting dari kematangan penerimaan. Karena seringkali rasa tidak layak berasal dari cerita lama, kesalahan lama, kegagalan lama, penolakan lama, luka lama. Selama seseorang masih membawa beban nilai diri dari masa lalu, ia sulit menerima masa depan yang lebih baik. Tetapi ketika pemahaman tumbuh, perlahan seseorang melihat masa lalunya dengan mata yang lebih luas. Ia mulai melihat bahwa ia belajar, ia bertumbuh, ia berubah, ia tidak lagi orang yang sama. Dan ketika identitas lama dilepaskan, rasa layak baru muncul. Di titik ini, kamu tidak lagi menilai dirimu dari siapa kamu dulu, tetapi dari siapa kamu sekarang. Dan siapa kamu sekarang, lebih siap, lebih sadar, lebih matang, lebih stabil, lebih selaras. Inilah sebabnya hubunganmu dengan menerima berubah. Kamu tidak lagi merasa harus menolak agar rendah hati, tidak lagi merasa harus menderita agar pantas. Tidak lagi merasa harus berjuang berlebihan agar layak. Kamu mulai mengizinkan hidup memberi. Dan mengizinkan, adalah tindakan batin yang sangat kuat. Karena semesta tidak hanya merespons usaha. Ia juga merespons kesiapan menerima. Bayangkan seseorang mengetuk pintu.
Tetapi pintunya terkunci dari dalam. Seberapapun banyak yang datang, tidak masuk. Tetapi ketika pintu dibuka, aliran terjadi. Di fase ini, pintu batinmu mulai terbuka. Mungkin belum sepenuhnya, masih belajar, masih bertahap, tetapi terbuka. Dan setiap kali kamu mengizinkan dirimu menerima sesuatu baik tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, tanpa rasa tidak layak, pintu itu terbuka lebih lebar. Ini tahap yang sangat menentukan dalam perubahan nasib seseorang. Karena banyak orang berhenti di usaha, tetapi belum sampai pada izin menerima. Padahal hidup bergerak melalui dua arah. Bergerak menuju, dan menerima dari. Dan jiwa yang siap menerima, biasanya mulai mengalami perubahan aliran nyata. Peluang terasa lebih dekat, kemudahan terasa lebih mungkin, kebaikan terasa lebih wajar. Bukan karena hidup tiba-tiba berubah drastis, tetapi karena resistensi batin berkurang. Resistensi berkurang, aliran membesar. Jika kamu mendengar bagian ini sambil merasakan dirimu, mungkin kamu sadar bahwa kamu memang lebih siap menerima sekarang dibanding dulu. Lebih bisa mengizinkan, lebih bisa percaya, lebih bisa merasa layak. Ini bukan kebetulan, ini tanda bahwa hubunganmu dengan penerimaan telah matang. Dan penerimaan yang matang adalah gerbang bagi keberlimpahan yang benar-benar bisa menetap dalam hidup seseorang. Sampai di titik ini, jika kamu menengok kembali perjalanan yang telah kita lalui bersama sejak awal pembahasan, mungkin kamu mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Perubahan hidup yang paling besar, hampir selalu dimulai dari perubahan yang tidak terlihat. Bukan dari kejadian luar yang gemuruh. Bukan dari hasil yang langsung tampak. Tetapi dari pergeseran sunyi di dalam diri. Kita telah melihat bagaimana arah batin seseorang bisa bergeser pelan, hingga jalur hidupnya pun mulai berubah. Bagaimana kapasitas batin meluas, sehingga hidup lebih siap menampung. Yang lebih besar, bagaimana nilai diri berakar dari dalam, bukan lagi dari penilaian luar. Bagaimana cara berusaha menjadi lebih selaras, bukan lagi penuh tekanan. Dan bagaimana kemampuan menerima akhirnya matang, hingga aliran hidup bisa masuk tanpa ditolak. Semua ini menunjukkan satu kebenaran sederhana, namun dalam. Hidup tidak hanya berubah karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita menjadi. Dan menjadi, selalu proses dari dalam. Jika kamu merasa beberapa bagian perjalanan ini terasa sangat dekat dengan dirimu, itu bukan kebetulan. Kemungkinan besar, kamu memang sedang berada di fase perubahan yang nyata, meski belum sepenuhnya terlihat oleh dunia luar. Dan disinilah pentingnya kesadaran. Karena banyak orang sebenarnya sedang bertumbuh, tetapi tidak menyadarinya. Mereka hanya melihat apa yang belum berubah, tanpa menyadari apa yang sudah berkembang di dalam. Maka pesan pertama yang penting untuk kamu simpan adalah ini. Hargai perubahan batinmu, meski belum terlihat hasilnya. Arah yang benar di dalam, selalu mendahului perubahan nyata di luar. Pesan kedua, jangan meremehkan fase sunyi dalam hidupmu. Fase ketika kamu merasa berbeda. Fase ketika kamu tidak lagi cocok dengan pola lama. Fase ketika kamu belum sepenuhnya sampai di tempat baru. Itu bukan jeda kosong, itu masa penataan jalur. Dan banyak kehidupan besar justru terbentuk di fase yang tampak tenang dari luar. Pesan ketiga, percayai ritme pertumbuhanmu sendiri. Tidak semua perubahan harus cepat. Tidak semua kemajuan harus terlihat. Tidak semua langkah harus dipahami orang lain. Selama arah batinmu terasa lebih jujur, lebih selaras, lebih utuh, kamu sedang bergerak dengan benar. Pesan keempat, izinkan dirimu menerima hidup yang lebih baik, tanpa rasa bersalah, tanpa merasa tidak pantas, tanpa merasa harus selalu berjuang keras untuk segalanya. Kebaikan tidak selalu harus datang melalui penderitaan. Kemudahan tidak selalu berarti kamu tidak layak. Dan kehidupan yang lebih baik, bukan sesuatu yang hanya milik orang lain. Jika kamu bertumbuh, kamu memang layak hidup bertumbuh. Dan pesan terakhir yang sangat penting, jangan kembali mengecilkan dirimu hanya karena dunia belum sepenuhnya melihat perubahanmu. Orang lain sering melihat dari luar, tetapi hidupmu bergerak dari dalam. Apa yang sudah berubah di dalam dirimu, akan menemukan bentuknya di luar, pada waktunya. Jadi tetaplah berjalan di arah yang kamu rasakan benar. Tetaplah setia pada pertumbuhan yang kamu alami. Tetaplah membuka diri pada aliran yang datang. Karena jiwa yang telah bertumbuh, tidak pernah kembali ke ukuran lama. Terima kasih sudah menyimak perjalanan ini dengan hati yang terbuka.
Terima kasih sudah hadir, merasakan, dan berjalan bersama dalam ruang kesadaran ini. Jika kamu merasakan bahwa pesan-pesan di channel ini berbicara dekat dengan perjalananmu, kamu boleh membantu ruang ini terus hidup dan menjangkau lebih banyak jiwa lain yang juga sedang bertumbuh. Caranya sederhana, dengan menekan tombol subscribe, menyukai video ini, dan membagikannya kepada seseorang yang mungkin juga sedang berada di fase yang sama. Dengan itu, kamu bukan hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari lingkaran kesadaran yang saling menguatkan. Dan jika ada bagian dari perjalanan ini yang terasa paling menggambarkan dirimu saat ini, kamu boleh menuliskannya di komentar. Karena di ruang ini, setiap cerita adalah cahaya. Dan setiap jiwa yang berbagi, membantu